Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita manen guys, manen kebun sendiri yang ya keadaannya begini nih. Buahnya lumayan gede-gede. Ini rawatannya untuk pupuknya aja, kondisi harga sekarang ini sekitar 25 juta lebih untuk per 6 bulan. Jadi kalau 1 bulan sekitar 50 jutaan. Dengan kondisi harga sekarang ini sebenarnya nyesek juga ya, tapi ya mau nggak mau. Ini buahnya 60% dura ini. Itu yang mana nih? Kemarin kita main ke kebun kawan itu, buahnya bagus, tenera. Waktu dibawa ke pabrik itu 100%, nggak ada yang disortir. Tapi kalau buah kita ini pabriknya milih-milih, ada yang terima, ada yang enggak. Sempat kita kemarin coba ke pabrik yang biasanya kan kita jual ke pabrik yang mau nerima, cuman kebetulan rusak, jadi kita alihkan ke pabrik lain. Ternyatanya disortir. Ini buahnya ini nih. Ini buah dura yang disortir juga ini. Udah mau 2 minggu. Udah rontok, nggak laku, mau diberondol ini. Nah itu 1 kali manen balik, 2 kali balik. Ini luasan 4 hektar lebih. Hasilnya sekitar 7 ton sebulan lebih, 7,5 kadang. Kalau dibandingkan antara dura sama tenera, kemenangannya kalau buah-buah tenera ini kan bibit unggul ya, jadi lebih respon pupuk. Jadi dia dipupuk nggak begitu banyak, dosisnya nggak terlalu tinggi, tapi hasilnya bisa maksimal. Inilah nih video yang kemarin kita main-main ke tempat kawan itu, pas dia manen ini. Inilah penampakan dari bibit unggul varietas Topaz seri 3. Sebenarnya kurang terawat sih, tapi nampak jelas buahnya itu nggak ada habisnya. Ini pemupukannya setahunnya cuma 2 kali, tapi tidak mencukupi semua unsur hara. Jadinya kalau mupuk urea saja, nanti 6 bulan lagi fosfat aja, nanti 6 bulan lagi mungkin masuk dolomit aja. Jadi secara perawatan masih kurang maksimal. Tapi walaupun begitu, hasilnya penyerapan pupuknya sudah seperti yang dirawat maksimal. Padahal ini kalau dirawat menurut standar mungkin hasilnya luar biasa. Inilah nampak buahnya itu kecil-kecil berduri, tapi nggak habis-habis. Ini sangat berbeda dengan tanaman
bibit abal-abal ya, yang cabutan entah dari mana asalnya. Walaupun dipupuk maksimal tapi mungkin buahnya nggak maksimal. Ini yang dipupuk asal-asalan tapi buahnya sudah lumayan. Nah, ini penampakan yang di tempat lainnya lagi, tapi masih satu hamparan. Pemiliknya pun masih satu orang. Topaz SC3. Padahal rawatannya kayak gini loh Pak. Tapi buahnya berduri semua karena kurang makan. Tapi nggak habis-habis buahnya. Topaz SC3. Kita akan bandingkan dengan buah yang dari pohon bibit nggak jelas tanpa balai benih. Mungkin ngambil di bawah pohon kali ya. Tuh, buah semua. Walaupun malu-malu, di dalam itu buah semua. Tuh, sampai kayak gitu, tapi buahnya keliling. Luasan lahan sekitar 12 hektar. Ini yang hancur-hancur kayak gini atau yang lebih parah lagi ada sebelah sana. Itu daerah langganan banjir sekitar 2 hektar lebih. Tapi bisa menghasilkan 20 ton sebulan. Oke, kita lanjut ke lokasi lainnya. Mantap, buahnya mantap walaupun jarang dipupuk. Tuh, kecil-kecil, kurang makan, tapi 20 ton sebulan. Itu yang di rawa-rawa depan situ 2 hektar lebih, hancur, kena banjiran. Tuh yang di sana tuh. Oh, ini kalau bibit nggak jelas udah nggak tahu dapat berapa. Untungnya bibitnya bagus, jadi hasilnya tetap maksimal. Ini yang di rawa-rawa, umur tanam sama tapi hancur ya guys. Rampung mas. Gak muat, gila. Akeh buai. Gak muat guys. Sing manen lempo. Kentut. Itulah tadi sekelumit tentang kebun tetangga. Nah, kita bahas lagi kebun kita sendiri yang bagus tapi durah. Oke. Dari luasan 4 hektar seperempat kurang lebih, populasi pertumbuhannya rata, bisa dibilang bagus. Dengan perawatan ya bisa dibilang sudah lumayan maksimal. Tapi ada tapinya, pupuknya ekstra jika dibandingkan dengan yang bibit unggul. Seandainya ini ditanam dulu bibit unggul, mungkin hasilnya lebih dari ini. Ini masih kita temukan yang kosong seperti itu.
Jadi kalau bibit unggul itu kalau buah dia nggak serentak, modelnya itu nyusul. Nah, kalau gini kan bisa habis. Oke, nanti kita lihat model buahnya gimana ya. Apot ya mas? Apot. Buahnya cangkangnya tebel-tebel, banyak duranya ini. Bibit abal-abal, buahnya satu mili tebelnya. Gak balik udah alhamdulillah ini teman-teman. Abot strong. Oke teman-teman, apapun alasan kita mau pilih bibit unggul atau tidak, itu berada pada pilihan masing-masing. Tapi yang jelas, apabila kita menggunakan bibit unggul, maka hasilnya lebih maksimal satu. Yang kedua, buahnya pasti nggak bingung mau dijual kemana. Yang ketiga, penyerapan pupuk lebih maksimal karena bibit unggul lebih respon pada pupuk yang kita berikan. Kalau mau tanam bibit yang biasa-biasa saja atau biasalah disebut orang abal-abal lah begitu, itu pertama buahnya dura 60% sampai 70% itu dura. Otomatis jualnya pun agak susah. Banyak pabrik yang sudah memilih buah dengan rendemen GPO yang lebih tinggi, karena permintaan pabrik rata-rata meminta rendemen 22%. Sementara buah dura itu rendemennya tidak mencapai itu karena daging buah sangat tipis sekali. Oke, sekarang pada pilihan kita masing-masing. Apabila tidak ingin kesusahan di kemudian hari, karena sawit ini adalah investasi jangka panjang. Jadi apabila nanti di kemudian hari buah dura ini sama sekali tidak diterima oleh perusahaan, maka kita yang menanam dura itu sangat susah mau dijual kemana. Memang di sisi lain bobot buah dura itu lebih berat, tapi ada kelemahan di sisi lain. Oke, sampai di sini dulu. Mau pilih dura atau tenera, mau bibit unggul atau abal-abal, pilihan ada di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.